Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dumaya Abdilia, NIM 201999023. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan seperti saat sekarang ini, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Shalawat beserta salam tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang model dan desain pembelajaran PJOK, yaitu menurut Gentry atau biasa disebut IPDM, dan penerapan model Gentry dalam pembelajaran PJOK. Terlebih dahulu, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah model dan desain pembelajaran PJOK, yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. Hastria Effendi M. from IFO. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu model dan desain pembelajaran. Kegiatan proses pembelajaran diselenggarakan sebagai suatu usaha sadar dan terencana sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menjangkau ke ranah-ranah hasil pembelajaran, baik secara peningkatan dalam ranah kognisi, afeksi, dan ranah fisikomotor dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku. Sehingga setiap lembaga pendidikan perlu diperoleh oleh mereka yang memiliki kompetensi dalam membuat desain dan pola pembelajaran sehingga dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dan adanya inovasi dan proses pembelajaran. Pendidikan jasmani dapat diartikan juga sebagai suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, baik itu fisikomotorik, kognitif, dan afektif. Dalam pembelajaran, sasaran utamanya adalah menciptakan situasi dan kondisi yang memudahkan siswa untuk belajar. Tetapi dalam kenyataannya, guru maupun dosen seringkali mengalami kesulitan untuk mengkondisikan situasi dan keadaan tersebut. Karena itulah proses pembelajaran kadang mengalami hambatan karena cara yang digunakan oleh pendidik atau guru yang tidak sesuai. Tetapi dapat juga karena peserta didiknya yang sulit untuk diatur. Kemudian, maka dari itu model dan desain pembelajaran dalam pembelajaran PJOK tersebut harus tepat dan menarik sehingga dapat memecahkan masalah yang sulit tersebut dan supaya tercapainya tujuan pembelajaran yang akan diinginkan. Desain pembelajaran yaitu merupakan rancangan yang di dalamnya berbentuk serangkaian prosedur sistematis yang mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian model yaitu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir dan suatu perencanaan ataupun suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan suatu pembelajaran. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Banyak model-model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi dalam kesempatan ini saya hanya akan mengulas singkat tentang model desain pembelajaran Gentry ataupun IPDM. Rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran Gentry atau IPDM. Yang kedua, bagaimana penerapan model Gentry atau IPDM tersebut dalam pembelajaran PJOK. Selanjutnya kita masuk dulu kepada pengertian model pembelajaran Gentry atau IPDM. Desain pembelajaran model Gentry dikenal dengan singkatan IPDM, yaitu yang mana Instructional Project Development and Management. Mulai diperkenalkan pada tahun 1994 oleh Castell G. Gentry, di mana IPDM dimaksudkan untuk memperkenalkan kedua konsep dan prosedur dasar dari instruksional, desain proses, dan proses pendukung.
Model ini hadir untuk apa yang perlu dilakukan dan bagaimana suatu dilakukannya selama proyek pengembangan instruksional. Model Gentry ini disertai berbagai teknik dan alat bantu pekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan instruksional. Model Gentry ataupun model IPDM ditunjukkan untuk mahasiswa prakarjana dan berlatih mengembangkan instruksional dan guru, namun deskripsi komprehensif dari seluruh proses dan alat-alat yang menyertai untuk mengelola proyek-proyek besar membuatnya cocok untuk mengembangkan sistem skala besar. Model Gentry dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama komponen pembangunan dan komponen pendukung, dengan komponen komunikasi yang menghubungkan dua bagian. Model IPDM ini menekankan pentingnya berbagai informasi antara dua kelompok komponen selama hidupnya proyek pengembangan instruksional. Komponen komunikasi adalah proses di mana informasi yang penting didistribusikan dan beredar di kalangan mereka yang bertanggung jawab atau terlibat dalam kegiatan proyek tersebut. Beberapa mungkin melihat model IPDM ini sebagai pendekatan yang agak mekanistik untuk pengembangan instruksional karena ketergantungan pada jargon dan orientasi behavioristiknya. Namun Gentry memperingatkan terhadap menjadi terlalu dogmatis dan linear dalam menerapkan modelnya. Model menggambarkan prosedur yang berisi informasi deskriptif dan perspektif cukup dan pada berbagai tingkat detail untuk membuat pengenalan dan komprehensif untuk proses dan teknik pengembangan instruksional tersebut. Kemudian kita masuk kepada komponen pengembangan model Gentry atau IPDM ini, yaitu terdiri dari 8 komponen. Yang pertama yaitu need analysis, yang kedua adoption, yang ketiga design, kemudian production, dan prototyping, kemudian installation dan operation, dan yang terakhir evaluation. Kita masuk kepada need analysis dulu, yaitu analisis kebutuhan, yang mana proses menetapkan validasi dari kebutuhan dan tujuan-tujuan untuk keberadaan atau instruksi yang diusulkan dengan menentukan prioritas dari semuanya. Di sini terdapat 7 tahap untuk menentukan analisis kebutuhan, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua validasi atau mengesahkan masalah, yang ketiga merumuskan kebutuhan, yang keempat merumuskan tujuan, yang kelima menyelaraskan tujuan, yang keenam yaitu validasi tujuan-tujuan yang sudah diselaraskan tadi, kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu memprioritaskan tujuan, di mana di sini sudahkah individu atau kelompok sesuai urutan tujuan ditetapkannya dalam hal arti penting bagi mereka. Hasil dari beberapa model analisis kebutuhan ini yaitu suatu set ataupun tujuan-tujuan yang memprioritaskan atau mungkin lebih baik jika disebut goal analysis ataupun goal setting. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu adopsi atau adoption, di mana proses penempatan dukungan dari suatu inovasi oleh para pembuat keputusan, penentu kebijakan, dan hal-hal yang lain dipengaruhi serta memperoleh komitmen sumber daya. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga yaitu desain, di mana desain ini yaitu proses menentukan dan menetapkan tujuan, strategi, teknik-teknik, dan media untuk memenuhi tujuan instruksional. Kemudian kita masuk kepada yang keempat yaitu produksi atau production, di mana produksi ini adalah proses membangun atau mengkonstruksikan elemen-elemen dari suatu proyek seperti yang diususkan dalam suatu yang didesain ataupun didasarkan pada suatu data revisi. Kemudian yang kelima yaitu membuat prototip ataupun prototyping tadi, yaitu proses perkaitan uji coba percontohan ataupun mengesahkan validasi yang menyelesaikan suatu unit instruksional, di mana di sini meliputi beberapa, yaitu yang pertama menganalisis tujuan pembuatan prototip secara spesifik, yang kedua merakit elemen-elemen, yang ketiga mengevaluasi
Yang keempat, mengkombinasikan. Yang kelima, mengevaluasi. Dan yang keenam, membuat perbaikannya. Kemudian kita masuk yang keenam, yaitu instalasi atau installation, yaitu dimana ini merupakan proses penetapan kondisi-kondisi yang perlu untuk operasi efektifnya dari suatu proses atau produk instruksional yang baru. Proses ini memuat keputusan, pembuatan kebijakan, mengidentifikasi dan meyakinkan hal-hal yang dipengaruhi dan menetapkan suatu struktur dasar komitmen terhadap sumber daya dan mengidentifikasi personal pengiriman instruksional. Kemudian kita masuk kepada yang ketujuh, yaitu operasi ataupun operation, di mana proses yang secara efektif memelihara aplikasi yang berkelanjutan dari suatu produk ataupun prosedur instruksional. Setelah instalasi, proses operasi ini meliputi beberapa hal, yaitu monitoring unit instruksional, memelihara unit-unit instruksional, kemudian memperlihatkan kepantasan sumber daya, kemudian pelatihan penerapan personal dan mengintegrasikan unit-unit instruksional ke dalam sistem. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation, di mana ini merupakan proses pengumpulan dan menganalisis data dan pemberian nilai pada suatu unit instruksional yang sedang berlangsung untuk dapat mengambil keputusan berupa pemeliharaan, perbaikan ataupun revisi, atau mengeliminasi suatu bagian-bagian tertentu. Proses evaluasi ini meliputi identifikasi target evaluasi, memelihara kesepakatan untuk penilaian, mengorganisasi data hasil evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan melaporkan hasil dan kesimpulan evaluasi tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Gentry ini, yang mana penelitian yang dilakukan menurut Christian Fowler, yaitu pada tahun 1996, yang kajian pustaka model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya merupakan model desain pembelajarannya efisien dan komprehensif. Yang kedua, dapat digunakan untuk pengembangan sistem. Yang ketiga, fleksibel karena bisa dimulai dari komponen yang mana saja. Dan yang keempat, dapat diterapkan di kelas, kursus pelatihan maupun organisasi ataupun perusahaan lainnya. Setiap ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya diantara lain yaitu yang pertama, keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung kepada komponen pendukung. Yang kedua, jika salah satu komponen dalam sistem mengalami hambatan, akan sangat mempengaruhi komponen lain dan hasil secara keseluruhannya. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi model ini cukup berat karena banyak mengandung komponen. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran Gentry dalam pembelajaran PJOK. Dalam PJOK, pembelajaran dilakukan melalui gerak yang meningkatkan kemampuan ke arah afektif, kognitif, dan psikomotor bagi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan diperlukan suatu model pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Pembelajaran olahraga banyak dilakukan dengan cara-cara itu saja, maka dari itu dapat kita terapkan model pembelajaran Gentry ini dalam pembelajaran PJOK, yaitu berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita ketahui tadi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan atau need analysis, di mana proses menetapkan validasi dari kebutuhan dan tujuan-tujuan dalam pembelajaran PJOK. Dan tadi ada 7 tahap untuk menentukan analisis kebutuhan tersebut, yaitu identifikasi masalah, yaitu mengumpulkan data untuk menentukan permasalahan dalam pembelajaran PJOK yang akan diajarkan oleh guru PJOK tersebut. Yang kedua, validasi ataupun mengesahkan masalah. Di sini menentukan apakah masalah yang diidentifikasi dalam pembelajaran PJOK adalah masalah yang real ataupun hanya merupakan gejala dari suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan kebutuhan, itu menerjemahkan permasalahan dalam pembelajaran PJOK tersebut. Kemudian yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran PJOK. Yang kelima, menyelaraskan tujuan
dengan tujuan yang lama dengan tujuan yang baru, yaitu tujuan pembelajaran PJOK yang akan ditentukan. Kemudian yang keenam, validasi tujuan-tujuan yang diselaraskan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, memprioritaskan tujuan, di mana di sini suatu individu ataupun kelompok harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adopsi, di mana di sini proses menetapkan dukungan dari suatu inovasi oleh pembuat keputusan, penentuan kebijakan, dan hal-hal yang dipengaruhi oleh sumber daya, dan membuat inovasi atau pembaruan dalam pembelajaran PJOK supaya pembelajaran lebih menarik. Kemudian yang ketiga yaitu desain, yaitu proses menentukan dan menetapkan tujuan, strategi, teknik-teknik, dan media untuk mendesain pembelajaran PJOK dan tujuan dari strategi dan pembelajaran dan teknik media pembelajaran PJOK. Kemudian yang keempat, produksi, di sini di mana produksi membangun mengkonstruksi elemen-elemen dari pembelajaran PJOK tersebut. Misalnya guru memproduksi pembelajaran PJOK yaitu bola basket, apa saja yang harus dipelajari oleh peserta didik. Kemudian yang kelima, membuat prototip ataupun prototyping ini yaitu proses berkaitan uji coba percontohan ataupun mengesahkan dan memvalidasikan dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang keenam, instalasi, yaitu proses menetapkan kondisi-kondisi yang perlu untuk dioperasi dari suatu proses pembelajaran PJOK tersebut. Kemudian operasi, yaitu proses yang secara efektif memelihara aplikasi yang bertujuan dari suatu pembelajaran. Proses ini meliputi beberapa hal, yaitu monitoring, memelihara, dan memperlihat tingkat kepatasan dari suatu proses pembelajaran PJOK. Kemudian evaluasi, yang terakhir yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan pemberian nilai pada suatu pembelajaran PJOK. Di sini guru mengevaluasi apa yang telah dipelajari dan melakukan perbaikan ataupun revisi dan penilaian dalam pembelajaran PJOK tersebut. Kemudian kita dapat simpulkan bahwa model IPDM ini yaitu menekankan pentingnya berbagai informasi antara dua kelompok komponen selama hidupnya proyek pengembangan instruksional. Komponen komunikasi adalah proses di mana informasi yang penting didistribusikan dan beredar di kalangan mereka yang bertanggung jawab atau terlibat dalam kegiatan proyek. Kualitas yang unik ataupun model Gentry adalah cara bawah proses pengembangan instruksional terkait dengan teknik-teknik khusus untuk pelaksanaannya. Kemudian ada 8 komponen pengembangan dalam model Gentry ini. Yang pertama yaitu need analysis, adopsi, desain, produksi, prototyping, dan installation, overrun, dan evaluasi. Dan juga ada kelebihan dan kekurangan pada model Gentry ataupun IPDM ini. Kemudian saran, semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan bagi setiap orang yang melihat dan mendengarkannya, dan bisa juga menjadi sebagai acuan pembelajaran. Dan di sini guru harus lebih kreatif memilih model pembelajaran dalam pembelajaran PJOK. Guru harus lebih memahami teknologi agar bisa memberikan pembelajaran yang berbagai model yang menarik dan inovatif. Dan semoga dengan adanya model pembelajaran Gentry atau IPDM ini dapat diterapkan oleh guru di sekolah dan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi, dan juga memudahkan siswa untuk menerima materi tersebut, sehingga tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah. Saya menyadari bahwa di dalam penyampaian saya tadi banyak mungkin kesalahan ataupun kehilapan saya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu setiap orang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.